Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Bapak Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Dr. Muhammad Anwar Sani SOS IME. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Dan yang kami hormati, Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Nur Azmi Wiantina MPD. Yang kami hormati narasumber pada kuliah tamu hari ini, Bapak Bambang Setiawan MPD. Yang kami hormati moderator kita pada kuliah tamu hari ini, Ibu Febri Dahlia MPD, serta seluruh dosen, mahasiswa, dan peserta kuliah tamu yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema Transference and Counter, Transference dalam layanan bimbingan dan konseling, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zahra Sania Habibah sebagai pembawa acara pada kuliah tamu hari ini. Sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon keberkahan dengan membaca bismillah dan melantunkan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim, dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baik, semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi pembuka keberkahan bagi seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Nur Azmi Wiantina MPD, kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat datang Pak Dekan dan selamat datang juga pemateri kita hari ini Pak Bambang ya Pak Bambang Setiawan. Makasih banyak Pak Bambang nih udah berkenan ngisi kuliah tamu di Idaku hari ini gitu ya Pak Bambang. Sebenarnya hari ini tuh bukan hanya BKPI, sebenarnya kita ngundang juga dari Fakultas Tarbiyah itu kan ada BKPI, ada PGMI. Jadi mungkin nanti ada beberapa juga yang ikut gabung gitu karena penasaran. Meskipun ini temanya tema tentang BKPI banget gitu ya, tapi kita mengizinkan buat dari prodi lain buat gabung gitu ya. Dan saya harap ini materi hari ini dapat dipahami sama teman-teman BKPI khususnya ya dari semester 1 sampai semester 7, terutama semester ini nih semester 7 yang mau ke 8 dan semester 6 yang mau ke 7 karena bentar lagi kalian PPL juga gitu ya. Bakal terjun ke sekolah gitu ya, bakal melaksanakan layanan-layanan BK gitu ya. Dan hari ini Pak Bambang bakal ngebahas tentang pentingnya transference sama counter transference dalam layanan BK gitu ya. Biar nanti kalian ketika jadi konselor atau guru BK di sekolah itu bisa menjadi guru BK yang profesional gitu ya dan terhindar dari bias-bias gitu ya. Oke, saya kira mohon diperhatikan dengan baik teman-teman ya teman-teman mahasiswa. Makasih juga kepada panitia Zahra dan anak-anak HMPS. Semoga lancar acaranya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, sambutan yang kedua yaitu Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang Pak Bambang Setiawan dari UIN Cirebon ya, Iya, betul Cyber. Pak. Ya, luar biasa Siber. ini. Kalau saya biasanya lewat aja Pak, lewat Oh gitu Pak, ini iya. aja apa, lewat stasiunnya kalau pulang. Karena Iya, aslinya saya Purwokerto, jadi ngelewatin terus itu. lewat ke Cirebon ya Pak. Boleh Iya. mampir nanti Pak.
Siap, kebetulan juga dulu ada saudara kita juga di Idaku. Nah, Kaprodi PGMI juga asli Cirebon, kemudian Pak Hadi Rohyana juga Cirebon. Kemudian ada Pak Aceng juga dari Buntet, ya Bu Asmi ya, dari Buntet Oh Cirebon iya, juga. Insya Allah bila menghendaki nanti akan silaturahmi ke UIN Cirebon ya, iya, menindaklanjuti MOA dan LOA nanti. iya, ditunggu Oke, Pak. siap. Nah, panggil aja Mas Bambang ini masih Oh ganteng. iya, Masih muda, masih ganteng, ilmunya banyak sekali ini. Izin Pak Bambang, Bu Asmi, dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terkait dengan kegiatan kuliah tamu ini dengan tema transference dan counter transference dan counter transference dalam layanan BK yang akan disampaikan oleh Pak Mas Bambang Setiawan MPD ya, yang kandidat doktor ini luar biasa. Eh, yang nantinya akan memberikan wawasan ya, wawasan yang sangat luar biasa dari praktek pengalaman beliau, dari kajian teorinya, dari implementasinya, bahkan riset-riset yang sudah dilakukan oleh beliau. Saya harapkan nanti teman-teman bisa memperdalam, memahami serta mengimplementasikan ya, apa yang bisa didapatkan dalam kegiatan kuliah tamu pada saat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Asmi ya, selaku Kaprodi, bahwa dalam kegiatan ini tentunya mempersiapkan semua ya, baik dari mahasiswa Prodi PKPI ataupun non PKPI seperti PGMI, bahkan mungkin di sini ada alumni yang ikut juga bisa buat menambah wawasan terkait bagaimana cara mengkonseling anak yang baik seperti apa, serta pelayanan yang sempurna kepada anak nanti seperti apa, sehingga mewujudkan ya generasi emas di tahun 2045. Karena generasi emas 2045 itu kita harapkan itu bukan hanya semacam wacana dari pemerintah, tapi kita usahakan itu menjadi suatu kenyataan ya, kenyataan yang benar-benar bisa dilakukan. Walaupun pada dasarnya ya teman-teman ada semua, orang yang ini coba nih. eh, kemarin pernah kita lihat di sosial media ataupun di televisi dan lain sebagainya kasus ya peserta didik dengan guru di SMP di Jambi dan masih banyak lainnya, itu menggambarkan adanya kemerosotan terutama dalam bidang karakter ataupun kalau dalam bahasa Jawanya unggah-ungguh kepada guru gitu ya, atau sopan santun kepada guru. Tentunya ini menjadi PR bersama, apalagi dalam ranah konseling ini harus memberikan toladan ya. Ya, di depan memberikan toladan ya kata Pak Ki Hajar Dewantara itu benar-benar bisa dilakukan sehingga mental ya, mental yang dimiliki oleh anak-anak sekarang di usia-usia sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas itu bisa terbentuk mental yang bagus ya. Bercermin dengan dulu di tahun 90-an sampai 2000-an itu kebanyakan mungkin usia saya Bu Asmi, Pak Bambang dan lain sebagainya itu kalau dibilangin guru itu kita takut. Kalau kita melakukan kesalahan itu malah mau lapor ke orang tua tambah takut karena pasti akan lebih dihukum lagi gitu kan. Nah, ini menjadi gambaran bahwa kita menghargai seorang pendidik dengan kapasitas keilmuan beliau, dengan percontohan perilaku beliau, dengan tingkah laku beliau yang tentunya pasti memiliki unsur mulia untuk mendidik kita gitu. Jadi benar-benar mendidik gitu ya. Bukan hanya memberikan materi, anak siswa paham, selesai. Tapi PR kita adalah bagaimana pada ranahnya psikologi, pada ranahnya eh,
psikomotor dan afektif ya, keterampilan dan sikap itu harus bisa benar-benar diterapkan dengan baik dan nantinya ya kembali lagi tadi 2045 itu bukan hanya wacana dari pemerintah tapi real nyata dari kita mengusahakan membantu pemerintah untuk menciptakan hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi harapannya dengan kegiatan ini saya mewakili fakultas meminta tolong kepada Pak Bambang Setiawan untuk memberikan ilmu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Insya Allah akan kami bisa terapkan ya, kami implementasikan dalam kegiatan perkuliahan ataupun nanti teman-teman dalam kegiatan praktek yang akan kita adopsi dalam kegiatan tersebut sehingga ilmu yang Pak Bambang berikan itu akan mengalir pahala jariah gitu ya. Pahala jariah yang akan selalu menjadi pendamping dimanapun dan kapanpun, baik eh, saat hidup dan tidak hidup itu sangat penting itu. Tentunya semua yang di sini semoga bisa juga mengamalkan amal-amal itu dan mengamalkan juga ilmu yang teman-teman dapatkan disebarluaskan juga kembali kepada lainnya sehingga selalu mengalir pahala-pahala kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja sambutan dari saya. Mungkin dengan bacaan basmalah ya. Secara bersama-sama kita buka acara hari ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja Mbak operator ya, Mbak MC. Saya kembalikan lagi. Semoga kegiatan bisa lancar dan mohon dibantu untuk nanti sama Bu Febri sebagai moderatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema Transference and Concert Transference dalam layanan bimbingan dan konseling. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Febri Dahlia MPD, dengan narasumber kuliah tamu pada hari ini, Bapak Bambang Setiawan MPD, kepada Ibu Moderator, dengan hormat kami persilahkan untuk memandu jalannya acara inti. Terima kasih kepada MC. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Bu? Kurang jelas, Bu Febri. Minta waktunya sebentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator pada acara webinar kali ini. Masih kurang keras, Bu Febri? Masih kurang keras? Iya, mungkin pengaturan di itunya dinaikkan. Sebentar ya, Pak. Pengaturan di Zoom bagian Suara suara. saya terlalu lembut kali ya? Udah. Udah. Cukup ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya ulang kembali sedikit ya. Perkenalkan diri, saya izin memperkenalkan diri. Saat ini saya akan memandu sebagai moderator untuk acara webinar kali ini. Perkenalkan, saya Febri Dahlia dari Institut Darul Quran Jakarta, teman-teman semua, kepada Bapak narasumber, Bapak Bambang Setiawan, yang akan memandu acara kita kali ini. Oke, sebelumnya saya akan bacakan
secara singkat terkait CV beliau. Kepada Bapak, nama lengkap dengan Bapak Bambang Setiawan FPD, kelahiran dari Majalengka 6 Juli 1989. Beliau saat ini sebagai Kaprodi, yang menjabat sebagai Kaprodi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, selanjutnya saya akan bacakan uh, riwayat pendidikan formal. S1 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Psikologi Pendidikan Bimbingan Konseling. Kemudian S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan atau prodi dari Bimbingan Konseling. Beliau juga aktif dalam membuat karya ilmiah dan juga menerbitkan beberapa buku ya, antara lain buku Landasan Bimbingan Konseling tahun 2022, kemudian juga Handbook Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Manajemen Bimbingan Konseling, dan juga tahun 2025 menerbitkan buku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, kepada Bapak Setiawan selaku narasumber kali ini, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Salam kenal kepada Pak Dekan. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bisa hadir sebagai pemateri pada kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Azmi, Ibu Kaprodi BKPI ya kalau di Idaku ya Pak. Iya, Ya, baik. PKPI. Bimbingan dan konseling pendidikan Islam, dan juga kepada Ibu Moderator, Ibu Febri. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, mungkin sudah terlihat. Sudah, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah beberapa waktu lalu saya dikontak oleh Ibu Azmi. Kebetulan ketika S2 saya satu kelas, satu angkatan juga dengan Ibu Azmi, dan diminta untuk menjadi pemateri tamu di Idaku, sekaligus juga untuk mungkin PKS ya, perjanjian kerjasama, dan ini menjadi salah satu implementasi dari MOA atau PKS tersebut. Mudah-mudahan antara BKPI dari Idaku dan juga BKI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bisa melakukan kerjasama tidak hanya melalui kuliah tamu, tapi mungkin dengan kegiatan-kegiatan lainnya, apakah entah itu penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kami di sini di Cirebon juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kampus-kampus lain, khususnya yang terkait dengan masih Islam, terkait keislaman ya. Materi yang saya sampaikan hari ini, karena ini kuliah tamu, jadi saya mengambil sebuah materi dari mata kuliah yang saya ampu. Kebetulan di Cirebon di sini saya mengampu mata kuliah etika profesi konseling Islam, sehingga ini yang biasa saya sampaikan kepada mahasiswa saya, khususnya dalam memahami profesi ya, profesi BK itu. Di sini mungkin saya hanya sharing seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya yakin mahasiswa di Idaku juga sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dosen-dosennya, sehingga ini saya hanya sifatnya itu sharing, mungkin bisa diskusi berbagi sudut pandang terkait dengan materi yang saya sajikan pada hari ini. Baik, tema besarnya adalah sebenarnya transparan dan kontra-transparan itu secara sudut pandang dari konselor itu sendiri sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang profesional, sehingga karena seorang konselor memiliki dua peran dia sebagai seorang manusia pribadi dan juga peran dia sebagai seorang profesional, yang terkadang kedua peran inilah yang nantinya terkadang membawa sebuah dilema peran yang terjadi pada konselor. Saya akan memulai dari
dari motivasi dan kesadaran diri konselor. Karena kita ketahui bahwa ketika seorang mahasiswa ataupun juga calon konselor memilih untuk mengikuti perkuliahan di jurusan bimbingan dan konseling ataupun bimbingan konseling Islam, BKPI, pasti memiliki motivasi. Motivasi yang dimilikinya itu entah itu untuk memang sudah mengetahui profilnya nantinya sebagai seorang konselor, ataupun juga motivasi-motivasi lain yang mungkin terkait dengan entah itu perbaikan diri dan sebagainya. Sehingga saya akan mengawali dari motivasi konselor. Menurut pandangan Norcross dan Guy bahwa konselor efektif itu adalah konselor yang memiliki keyakinan terbaik mengenai dirinya sendiri. Artinya dia memiliki kesadaran terhadap dirinya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia biasa, dan juga sebagai seorang profesional. Sehingga kedua hal inilah yang nantinya bisa menjadi langkah-langkah preventif dalam menghindari terjadinya transferan dan counter transferan. Oke, mungkin ada beberapa hal, beberapa motivasi yang mendorong seseorang menjadi seorang konselor. Di sini saya memunculkan 4 motivasi, ya. Dan mungkin 4 motivasi ini ada dalam diri teman-teman mahasiswa semua. Pertama, ketika kita menjadi seorang konselor, pasti kita memiliki sense of satisfaction, ya, atau perasaan puas. Khususnya adalah ketika konselor berhasil membantu pemahaman diri dari konseli, seperti itu. Artinya ada hal kepuasan yang sifatnya itu non material, ya, tetapi berdasarkan kepuasan bahwa kita berhasil membantu seseorang yang memiliki masalah untuk dia bisa menjadi pribadi yang self understanding, seperti itu. Kemudian termotivasi mempelajari konseling dan menjadi konselor agar dapat melakukan perbaikan dan aktualisasi diri. Nah, kita sebagai konselor itu kan sebagai manusia, sebagai pribadi, otomatis dengan mempelajari konseling berarti sekaligus juga sebenarnya dalam hal memperbaiki diri dan mencapai aktualisasi diri. Kalau di Cirebon, di prodi saya itu kami memiliki slogan. Jadi ketika biasanya ada yang namanya salam konselor. Jadi salam konselor itu nanti dibalas dengan slogan kenali dirimu, atasi masalahmu. Jadi bukan kenali dirinya, atasi masalahnya, tetapi malah kenali dirimu, atasi masalahmu. Karena untuk menjadi konselor, jalan perkuliahan atau proses perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8 itu ya adalah menjadi media bagi kita calon konselor untuk melakukan perbaikan dan aktualisasi diri. Sehingga dengan mengenali dirimu, mengatasi masalahmu, itu nanti kita bisa keluar untuk bisa membantu mengenali diri orang lain dan mengatasi masalah orang lain. Makanya ada istilah kalau kuliah di BK itu sebagai kuliah yang sambil berobat jalan, katanya seperti itu. Karena kita memang mempelajari kondisi psikologi manusia, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Seperti itu. Nah, motivasi berikutnya adalah untuk kita akan menghargai menjadi bagian dari proses perubahan konseling. Ya, artinya konselor diberi kesempatan untuk bisa membantu konseli dari awal sampai akhir dalam proses penyelesaian masalahnya, sekaligus menjadi bagian dari proses perubahan tersebut. Mungkin saja konselor menjadi role model atas perubahannya, sehingga kita bisa lebih dalam perannya terkait dengan penyelesaian masalah konseling. Kemudian juga proses konseling menjadi cermin bagi konselor dalam melakukan refleksi diri. Dan juga proses konseling itu juga menjadi katalis perubahan bagi konselor maupun konseli. Ketika kita mengkonseling tentang suatu permasalahan, berarti kita akan lebih paham terkait permasalahan yang dialami oleh konseli, sekaligus akan bisa kita refleksikan ke dalam diri sendiri agar kita tidak mengalami permasalahan yang dialami oleh konseli. Artinya proses konseling itu sebenarnya proses belajar, tidak hanya yang perubahannya dialami oleh konselor, tetapi juga perubahannya akan dialami oleh
konselor itu sendiri. Sehingga bersyukur teman-teman mahasiswa harus memiliki motivasi yang kuat, karena saya yakin bahwa dengan kuliah di BKPI itu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, seperti itu. Baik secara psikologis, mental, maupun juga secara kognitif ya. Oke, nah tetapi ada juga dalam konseling adalah motivasi diri konselor yang sifatnya itu keliru ya, dan ini yang harus perlu teman-teman hindari. Pertama adalah kebutuhan personal konselor dapat menghambat proses konseling. Sebagai seorang manusia, konselor pasti memiliki kebutuhan personal yang mungkin saja kebutuhan personal ini nantinya akan menghambat proses konseling dan menghambat proses perkembangan konseling. Karena apabila nantinya konselor masih memiliki kebutuhan personal yang belum terpenuhi, sehingga proses konseling dikhawatirkan adanya kecenderungan bahwa nantinya ya konseling hanya menjadi pelampiasan untuk memenuhi kebutuhan personal konselor, entah itu disadari maupun tidak disadari. Konselornya lagi punya masalah, malah konselor yang cerita ke konseling seperti itu. Artinya konselor dari awal sebelum melakukan konseling harus terbebas dari kebutuhan personal, ataupun juga menyadari bahwa dirinya sedang memiliki kebutuhan personal, maka ya dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian juga konselor menggunakan sistem nilai dirinya sebagai template bagi konseling. Nah, ini yang tidak bisa kita masukkan ke konseling ya. Karena kita tidak bisa menggunakan sistem nilai kita sebagai konselor kepada konseling, karena setiap manusia saya rasa meskipun dalam sebuah kebudayaan, agama dan sebagainya pasti memiliki sistem nilai yang relatif berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memaksakan konseling melihat masalahnya dari sudut pandang konselor, karena pada dasarnya konseling itu adalah memandirikan ya. Ketika kita menggunakan sistem nilai diri kita, mungkin saja tidak sesuai dengan sistem nilai yang ada pada konseling. Tetapi ketika sistem nilai konseling itu keliru, ya berarti peran kita sebagai konselor adalah untuk memperbaikinya. Tetapi biarkan konseling nantinya yang memutuskan menggunakan sistem nilai yang seperti apa. Ya. Karena apabila kita memasukkan sistem nilai sebagai template penyelesaian masalah konseling, itu dikhawatirkannya adalah nantinya keputusan yang diambil konseling itu prematur atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dialami oleh konseling. Kemudian juga konseling terdorong untuk menyenangkan konselor dalam proses konseling ya. Karena perbedaan peran konselor konseling, mungkin konseling canggung kepada konselor yang pada akhirnya meskipun konseling belum paham masalahnya, tetapi ya dia iya aja seolah-olah dia paham masalahnya. Kemudian dia ikut aja apa dari yang disarankan oleh konselor, sehingga ya ini nantinya hanya proses konseling akan menjadi pemenuhan kebutuhan psikologis konselor saja, tidak kepada konseling. Kemudian motivasi keliru yang terakhir adalah kebutuhan untuk diakui, diterima, dan dikagumi. Dan ini juga akan berdampak terhadap tujuan konseling yang pada dasarnya adalah untuk membantu penyelesaian masalah konseling atau membantu mengembangkan potensi konseling. Nah, ini beberapa motivasi diri konselor yang sifatnya itu keliru yang harus kita hindari, khususnya bagi teman-teman mahasiswa sebagai seorang calon konselor. Oke, terkait dengan peran konselor sebagai pribadi dan profesional, pasti konselor tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah dan konflik. Ya, profesional dalam bidang kesehatan mental, salah satunya adalah konselor, itu harus memiliki kesadaran akan masalah dan konflik pribadinya, khususnya adalah yang belum terpecahkan. Karena poin pentingnya di sini adalah bukan tentang apakah saat ini kita sedang mengalami masalah apa, tetapi bagaimana kita menyikapi atau menghadapi permasalahan tersebut. Apabila konselor hari ini misalkan teman-teman memiliki permasalahan psikologis, kemudian harus melakukan konseling juga, itu bukan karena dalam hal bukan tentang sedang masalah apa yang kita alami, tapi bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bisa mengesampingkan terlebih dahulu masalah tersebut, atau mungkin
kita menunda terlebih dahulu proses konselingnya. Artinya kita harus memiliki kesadaran akan masalah dan konflik pribadi, khususnya adalah yang belum terpecahkan. Karena khawatirnya akan terpicu ketika proses konseling dengan konseling. Nah, masalah yang belum terpecahkan biasanya mungkin kita kenal dengan unfinished business ya, yang terkadang itu secara tidak sadar bisa muncul kembali seperti itu. Ketika konselor menyangkal permasalahan, maka kecenderungannya adalah nanti konselor kesulitan dalam memberi perhatian dalam menyangkut masalah yang dialami oleh konseli. Saya meyakini bahwa ketika seseorang itu memiliki masalah, kunci awalnya adalah dia menerima masalah tersebut, tidak melakukan penyangkalan, tidak berusaha untuk memperkuat diri, tapi sebenarnya dia tidak bisa seperti itu. Artinya kunci kesembuhan itu ya adalah dengan dia menerima bahwa dirinya memang memiliki masalah. Artinya dengan hal tersebut menunjukkan bahwa dia memiliki kesadaran dirinya. Tidak hanya kesadaran diri terhadap kelebihannya, tetapi justru malah yang lebih kuat adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dengan segala kelemahannya. Salah satunya adalah kita menerima ketika kita bahwa sedang memiliki masalah seperti itu. Kemudian juga konselor penting untuk mengetahui atau mengenali konflik, khususnya adalah topik-topik permasalahan yang membuatnya tidak nyaman ya. Karena takutnya adalah terpicu. Konselor sedang memiliki konflik, suatu konflik, kemudian konseling dengan permasalahan yang sama. Ini bisa menjadi pemicu nanti munculnya tadi counter transparent ya. Nah, ada sebuah kutipan, artinya di sini ada keuntungan menjadi konselor, bahwa konselor itu merupakan pilihan karir yang dapat mengarahkan individu, dalam hal ini adalah konselor itu sendiri maupun calon konselornya, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena kita bergelut dengan permasalahan konseling, sehingga kita pasti bisa merefleksikan ya terhadap diri sendiri bahwa oh ini masalah yang sedang terjadi pada tahun 2025-2026, otomatis kita bisa melakukan langkah preventif untuk terhindar dari masalah-masalah tersebut. Sehingga ya pada akhirnya ketika memang kuliah di BK atau di BKPI, BKI itu sebagai langkah berobat jalan, ya nantinya hasilnya adalah kalian akan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Entah itu nantinya menjadi konselor ataupun bekerja di bidang lain ya, tapi harapannya adalah insya Allah kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, nah itu sebagai pengantar, artinya kita mengawali dari motivasi terlebih dahulu, kemudian masalah, barulah kita masuk terkait dengan isu yang akan kita bahas, yaitu adalah transparent dan counter transparent. Transparent ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar ya. Biasanya transparent itu awalnya memang salah satu teknik dari teori psikoanalisis ya. Sigmund Freud itu kan ketika membangun hubungan atau membangun attending ataupun membangun raport itu kan kita perlu untuk membuat konselor itu konseli itu percaya ya. Sehingga dengan kepercayaan yang dimiliki konseli kepada kita akan muncul self disclosure atau keterbukaan diri dari konseli kepada konselor. Salah satu caranya yang digunakan pada saat itu adalah transparan. Nah, tetapi dengan berkembangnya keilmuan bimbingan dan konseling, Gerald Corey itu memunculkan sebuah buku terkait dengan isu-isu dalam permasalahan konseling profesional. Salah satunya adalah isu transparent dan counter transparent. Mungkin kita semua tahu tentang Gerald Corey ya, biasanya bukunya itu yang menjadi buku utama ketika digunakan dalam mata kuliah teori dan teknik konseling. Oke, transparan ini bisa dikatakan sebagai pelimpahan perasaan, harapan, rasa takut, emosi tertentu dari konseli ke konselor. Dan juga transparan ini berkaitan dengan perasaan yang belum terselesaikan dari relasi hubungan di masa lampau. Kemudian juga transparan biasanya terjadi secara tidak sadar dan berlangsung secara otomatis. Nah, ketika
karena konsepnya berasal dari Sigmund Freud, sehingga sangat erat kaitannya dengan unfinished business dan juga hubungan di masa lampau. Kemudian counter transference ini sebaliknya, artinya proyeksi berbagi pengalaman, nilai-nilai, dan emosi yang dilakukan dari oleh konseli kepada konselor. Kebalik, oleh konselor kepada konseli ya. Kebalikan dari transference. Nah, akibatnya ketika seorang konselor melakukan counter transference, proses konseling nantinya akan menjadi pelampiasan atau pelimpahan perasaan dan pengalaman konselor secara intensif seperti itu. Gejala perasaannya itu tidak wajar dan juga menyebabkan hilangnya objektivitas dalam relasi konseling. Jadi mungkin secara sederhananya seperti ini. Misalkan seorang konseling dengan guru BK ya. Kemudian konseling itu punya masalah tertentu. Si guru BK itu bilang, masalah kamu seperti yang saya alami ketika saya seusia kamu, misalkan ya. Tujuannya mungkin untuk memotivasi konseling agar bisa kuat menghadapi masalahnya, tapi itu justru malah sudah masuk ke dalam counter transferan, udah masuk kita memasukkan sistem nilai kita kepada konseling, seperti itu. Nantinya akan hilang objektivitas. Kita akan menjadi lebih subjektif nantinya. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, transference. Transference, menurut Gerald Gore itu disebut sebagai the unreal relationship in therapy ya, atau in counseling. Jadi, ketika transference terjadi, maka proses counseling itu menjadi tidak nyata kembali. Jadi tidak real. Sehingga implikasinya ya nantinya bisa berdampak terhadap keefektifan dari proses counseling. Istilah transparan ini seperti yang tadi saya sampaikan berasal dari teori psikoanalisis Sigmund Freud ya. Bagaimana konseling atau terapi pada saat itu mencoba untuk membangun hubungan ya dengan cara transparan. Transparan ini berkaitan dengan proyeksi dari situasi relasi antara anak dengan orang tua biasanya di masa kanak-kanak. Karena kan back ke masa lampau ya, unfinished business itu kan berarti terjadi di masa lampau. Dan salah satu pemicunya adalah situasi relasi antara anak dengan orang tua. Kemudian proyeksi ini berkaitan dengan unfinished business, khususnya yang berkaitan dengan significant other. Nah, significant other di sini sebenarnya tidak hanya orang tua saja, tetapi bisa siapa saja orang-orang yang memang secara nilai memiliki nilai signifikan terhadap diri konseling ya. Mungkin bisa kakeknya, neneknya, kemudian pamannya, kakak, adik, atau bahkan teman. Artinya orang-orang yang individu-individu yang ada di lingkungan significant other, khususnya yang berkaitan dengan adanya unfinished business. Kemudian dilakukan secara tidak sadar atau unconscious oleh konseli dan juga berlangsung secara spontan dan otomatis ya. Karena konsepnya dari psikoanalisis sehingga ya berlangsungnya itu secara dari alam bawah sadar muncul baru muncul ketika proses konseling ya, karena dipicunya oleh proses konseling itu tadi. Nah, ini ada beberapa gejala dan arah transferan. Artinya apa aja sih yang seperti contohnya ya, contoh dari transparan itu, pertama misalkan kesulitan mengatur batas fisik ya. Konselingnya ingin duduk dekat dengan konselor, tidak karena mungkin merasa sudah kenal, sudah dekat dengan konselornya, konselingnya jadi duduknya itu seenaknya, tidak dalam posisi duduk layanan konseling yang profesional seperti itu. Kemudian bertanya pertanyaan pribadi, entah itu bertanya tentang status konselornya, sudah menikah belum, atau dan sebagainya ya. Artinya bertanya pertanyaan yang di luar konteks proses konseling. Kemudian memuji konselor. Kenapa memuji tidak boleh? Misalkan saya sangat nyaman konseling dengan bapak atau dengan ibu. Karena ketika pujian itu diberikan oleh konseli, itu bisa jadi salah satu gejala dari transference ya. Ketika kita memuji, otomatis lawan bicara kita itu biasanya secara interaksi sosial itu kan pasti akan memuji balik ya. Terima kasih, kamu juga saya sangat senang misalkan memiliki konseling
dengan konseling yang seperti kamu, kamu orangnya baik, ramah, tepat waktu dan sebagainya. Nah, itulah berarti pujian konseli kepada konselor, kemudian dibalas pujian konselor kepada konseli, karena konselornya itu dipuji duluan seperti itu. Sehingga nantinya dari proses transferan yang diberikan konseli malah direspon counter transferan oleh konselor. Artinya dari awal makanya konselor harus sudah sadar terkait dengan gejala-gejala transferan yang mungkin dimunculkan oleh konseli. Salah satu hal kecilnya adalah itu, memuji ya. Jadi kalau kita dipuji oleh konseli ya cukup bilang terima kasih aja. Tidak perlu kita tambahkan bahwa dirinya pun seperti apa seperti itu. Kemudian membawa hadiah ya. Mungkin ini menjadi hal yang terkadang di Indonesia karena dengan keramahannya sebuah bentuk penghormatan kita kepada seseorang, mungkin kita membawa hadiah bingkisan ya. Nah, tapi dalam proses konseling itu ya itu menjadi hal yang tidak boleh dilakukan. Misalkan konselingnya karena memang mungkin baru mudik pulang kampung sampai akhirnya membawa hadiah buat konselornya, sebisa mungkin itu juga tidak diterima oleh konselornya karena nantinya akan memicu transferan yang lebih kuat dari konseling. Kemudian tadi bertanya di luar konteks masalah. Kemudian juga nih ada mengundang acara sosial, misalkan konselingnya itu menikah ataupun juga ulang tahun dan sebagainya ya, sampai akhirnya mengundang konselornya. Karena kenapa kita tidak boleh menghadiri undangan konseling? Ya? Padahal itu kan menjadi sebuah bentuk apa namanya, mungkin penghormatan konseling kepada konselor ya. Kita harus ingat bahwa hubungan konseling itu bukan hubungan sosial, tetapi hubungan profesional yang dibangun atas objektivitas untuk menyelesaikan masalah konseling. Ketika kita sudah terlibat dalam misalkan dalam lingkup sosial karena kita diundang, kemudian kita hadir, maka akan muncul hubungan di luar konseling yang lebih kuat ya. Dan hubungan inilah yang berarti nantinya akan berdampak terhadap objektivitas dan juga efektivitas proses konseling. Kemudian konseling mengubah jadwal konseling, artinya seenaknya karena mungkin kedekatan sampai akhirnya mengubah jadwal. Berarti itu juga sebagai sebuah tanda ya munculnya gejala transferan. Kemudian juga kesulitan mengakhiri sesi konseling karena ya misalkan intinya gini, kita harus balik bahwa konseling itu adalah proses yang memandirikan. Otomatis ketika sesi konseling memang sudah perlu diakhiri dan sudah terselesaikan masalahnya, maka salah satu bentuk perubahan konseling itu adalah dia berani mengakhiri sesi konseling. Berarti menandakan bahwa dia tidak tergantung kepada konselor lagi seperti itu. Karena kan harapan dari proses konseling itu kan tidak hanya sifatnya itu kuratif ya, masalah selesai, tapi bisa menjadi preservatif. Berapa lama masalah yang berhasil diselesaikan oleh konseling itu dapat bertahan berapa lama terjadi pada kehidupan konseling sampai akhirnya itu menjadi developmental, artinya perubahan yang dialami kemudian lama berubahnya sampai menjadi sifat baru yang sifatnya itu developmental ya, muncul sifat baru, sifat yang dia mandiri bisa menyelesaikan masalahnya sehingga tidak tergantung pada konselor. Kemudian juga menganggap konselor seseorang yang dikenalnya. Inilah yang biasanya terjadi dari transference ya. Karena adanya proyeksi dari hubungan antara anak dan orang tua ataupun juga dengan significant other, biasanya kecenderungannya adalah konseling menganggap konselor seseorang yang dikenalnya dari masa lampau. Entah itu misalkan konselingnya mengalami fatherless, kemudian ketika konseling dia mendapatkan konselor seorang laki-laki yang memiliki sosok kebapaan, kemudian akhirnya memunculkan perasaan bahwa konselor ini seperti bapaknya, seperti itu. Entah itu nantinya akan memunculkan emosi sayang, ya, layaknya anak ke seorang bapak, atau bisa saja
akan memunculkan emosi marah, ya. Karena dia back ke masa lalu, bapaknya nggak ada, kemudian akhirnya dia benci ke bapaknya, kemudian terpicu dalam proses konseling, menganggap konselor sebagai ayahnya yang meninggalkannya, muncul perasaan marah, yang akhirnya nantinya dia akan menjadi lebih resisten, dia akan abai terhadap saran-saran alternatif konseling dari konselor, dan itu akan berpengaruh terhadap keefektivitasan proses konseling itu sendiri. Artinya proyeksinya itu bisa tidak hanya terkait dengan ayah ibu ya, tetapi juga bisa dengan entah itu mungkin mantan pacarnya, kemudian mantan istrinya, suami dan sebagainya, yang terpicu oleh hubungan ketika proses konseling. Oke, nah di sini saya ingin mempertegas bahwa biasanya transparan itu tidak hanya seperti yang tadi contoh dia menganggap konselor sebagai ayahnya, nanti akan muncul dua emosi biasanya ya. Tergantung pengalaman masa lalu seperti apa yang dialami oleh konselor dengan orang tua ataupun juga dengan signifikan other-nya. Ketika pengalamannya itu positif, mungkin muncul perasaan emosi-emosi positif kepada konselornya, seperti rasa sayang, rasa kagum, rasa suka mungkin, rasa cinta, dan sebagainya. Bisa juga menjadi, ataupun juga pengalamannya ketika pengalamannya di masa lalunya itu adalah pengalaman negatif, bisa aja memunculkan perasaan-perasaan yang marah, benci, ya, ataupun juga jengkel. Ketika ngelihat konselor, langsung teringat bapaknya yang pernah meninggalkannya, atau teringat ibunya yang eh, meninggalkannya dan sebagainya, atau teringat mantan pacarnya dan sebagainya. Artinya akan berdampak terhadap proses konseling. Oke, selanjutnya adalah counter transference. Nah, ini disebut oleh Gerald Corey sebagai ethical implication ya. Ketika counter transference terjadi, maka implikasi etik sudah ternodai. Ya. Artinya uh, objektivitas konseling itu akan lebih menjadi subjektif ketika counter transference sudah dimunculkan oleh konselor. Makanya kenapa saya meyakini bahwa kenapa di sekolah guru BK itu tidak menjadi wali kelas, karena untuk menghindari terjadinya counter transference. Takutnya nanti ketika konselor jadi wali kelas, dia akan punya siswa-siswa favorit, ya. Yang nantinya ketika konselor memiliki siswa-siswa favorit, itu sudut pandang dia ke siswa lainnya itu akan berbeda gitu. Padahal kan konseling dibangun atas dasar unconditional positive regard. Artinya kita melihat konseling itu sama baiknya dalam hal potensinya ya. Kalau di kami itu kan sebenarnya di bimbingan konseling Islam itu lebih kepada BK di sosial ya. Tetapi memang secara kurikulum kita mengimbangi dengan kurikulum di pendidikan. Jadi di lapangan itu kami lebih tidak hanya ke sekolah, tetapi juga ke rutan, ke lapas, ya, ke anak jalanan dan sebagainya. Artinya bagaimana kita bisa memposisikan konseli yang berasal dari siswa, kemudian konseli yang berasal dari warga binaan, tetapi kita melihatnya itu dari sudut pandang yang unconditional positive regard. Berarti kita tidak melihat statusnya dia sebagai seorang konseli siswa ataupun sebagai seorang warga binaan, tetapi kita melihat dari sudut pandang bahwa dia memiliki satu hal yang sama sebagai seorang manusia, yaitu adalah potensi untuk berubah, potensi untuk bisa memperbaiki diri. Itulah yang menjadi kacamata dari seorang konselor, sehingga pada akhirnya bisa menghindari yang terjadinya counter transference. Makanya saya setuju ketika seorang guru BK tidak menjadi wali kelas, karena dia tetap bisa menjaga level unconditionalnya itu secara adil bagi semua siswa. Tidak hanya, kalau konseling dengan siswa yang rajin, dia akan ramah. Ketika dia konseling dengan siswa yang nakal, dia akan galak. Kan nggak bisa seperti itu. Ya. Oke. Nah, counter transference disebut oleh Sigmund Freud ini sebagai penghambat proses konseling ya. Selain berimplikasi secara etik, juga sebagai penghambat. Dan juga hampir sama penyebabnya
adanya konflik dalam diri konselor yang dipicu oleh relasi dengan konseli. Terpantik lah ketika relasi dengan konseli memunculkan konflik-konflik yang mungkin sedang dialami oleh konselor. Makanya konselor harus sadar dirinya sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang profesional. Nah, kemudian juga kontrol transparan bisa terjadi karena reaksi penimbulan rasa bersalah ya dari masalah pribadi yang belum terselesaikan. Kemudian juga biasanya terjadi karena ketidaktelitian konselor dalam menafsirkan dinamika konseli, khususnya ketika konseli memunculkan transparan. Dibalas dengan counter transparan oleh konselor. Karena konseli mungkin sangat besar kemungkinannya untuk mengalami transparan. Karena kenapa? Ya karena konseli tidak mempelajari yang namanya etika profesi ya. Konseli tidak mengetahui apa itu transparan. Mungkin konseli ketika punya konselor yang menurut dia adalah role model, dia cocok nih konseling dengan konselor ini. Maka untuk membangun hubungan itu, makanya mungkin konseling melakukan segala cara dengan itu dengan memuji, membawa hadiah sebagai bentuk apresiasi mungkin ya. Tetapi ketika dinamika konseling ini dibiarkan oleh konselor, transparansinya akan lebih kuat dan juga nantinya bisa saja justru konselornya yang terjebak melakukan counter transparan terhadap konseling. Sehingga kita sebagai konselor maupun calon konselor harus lebih teliti dalam menafsirkan dinamika-dinamika yang dimunculkan oleh konseling. Kemudian mengalami kebuntuan dengan konseling dan merasa kecewa. Biasanya jadi memasukkan nilai-nilai pribadi, kemudian memberikan analogi contoh masalah yangnya itu dari pengalaman pribadi misalkan ya, sehingga menjadi jebakan melakukan transparan dan juga ketidaksabaran konselor kepada konseli khususnya karena terburu-buru ingin proses konselingnya dianggap berhasil seperti itu. Oke, beberapa manifestasi dari kontrol transparan. Jadi dapat beberapa dimanifestasikan beberapa bentuk ya. Pertama ada overprotective kepada konseli, artinya konselor memiliki konseli favorit ya. Oh ini konseli ini favorit, jadi mungkin dia lebih ramah. Kalau ke yang tidak favorit dia menjadi lebih galak dan sebagainya. Atau waktu konselingnya menjadi lebih relatif singkat kalau kepada konseli-konseli yang dia konselor itu cenderung kurang dekat dan sebagainya ya. Kemudian memperlakukan konselir terlalu ramah. Kita harus ramah, kita harus hangat, genuine, tetapi tidak terlalu berlebihan ya. Karena takutnya malah multitafsir bagi konseling sehingga menyebabkan konseling menjadi melakukan transparan. Tadi konseling dengan ibu ini ramah banget ya. Ibunya itu sangat keibuan, kemudian saya kok jadi muncul perasaan seperti ke ibu saya gitu. Nah, ini menjadi sebuah gejala awal munculnya transparan dari konseling. Nanti menganggap ibu saya, nanti tuh bisa emosinya kayak tadi, entah itu menjadi lebih sayang ataupun juga menjadi emosi-emosi marah. Kalaupun emosinya sayang, tetapi ketika dalam suatu proses konseling, tiba-tiba konselornya itu istilahnya itu tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh tidak mengiyakan pemahaman konseling, seolah-olah konseling itu merasa ditolak, akhirnya muncul perasaan benci. Layaknya anak ketika dengan dinamika dengan orang tua ya, ketika kemauannya tidak dituruti, marah ke orang tua seperti itu. Kemudian menolak konseli ya, ini juga menjadi manifestasi kontrol transparan. Kemudian terus-menerus memerlukan persetujuan konseli, artinya tidak memiliki keberanian untuk menyanggah ya terhadap pemahaman ataupun juga apa yang disampaikan oleh konseli. Kemudian juga melihat diri sendiri dalam diri konseli. Ini mungkin biasanya terjadi juga ya. Karena terkadang dalam kehidupan sosial itu kan kita cenderung melihat ke diri orang lain. Misalkan dosen punya mahasiswa, oh ini mahasiswanya itu baik banget nih, rajin dan sebagainya. Kemudian dia ngerasa bahwa ini mungkin bisa nih jadi prospek ke depannya jadi saya gitu. Artinya dia ngelihat bahwa di dalam diri si mahasiswa ini atau si konselor ini ada mirip dengan diri dia, yang akhirnya akan membuat memunculkan emosi kedekatan yang di luar
profesional yang diperlukan dalam proses konseling. Entah itu menjadi menganggap adik, menganggap sahabat, ya. Kemudian muncul perasaan cinta pada konselor. Ini juga bisa menjadi hal yang terjadi ketika konselor tidak me- tidak menafsirkan secara baik transparan dari konselor sampai akhirnya memunculkan perasaan jatuh cinta mungkin ya kepada konselor. Mungkin dari konselor laki-laki, konselor perempuan ataupun sebaliknya. Memberikan nasihat pada konseli. Nah, ini dalam BK itu kan kita tidak memberikan nasihat ya, karena perbaikan dari masalah konseli itu kan kita hanya memunculkan alternatif solusi. Alternatif solusi itulah yang nantinya akan diambil oleh konseli. Alternatif mana yang mungkin cocok dengan masalahnya, biarkan konseli itu menjalani pilihannya, apa namanya, berhasil tidaknya ya nantinya tinggal didiskusikan, berarti alternatif lainnya yang dia pilih. Kita tidak memberikan nasihat secara langsung, karena ketika memberikan nasihat, otomatis terkadang kita memasukkan nilai-nilai yang kita miliki ke diri konseling, yang mungkin itu sebenarnya tidak sesuai, tidak relevan dengan kebutuhan permasalahan konseling. Makanya hindari memberikan nasihat ketika proses konseling. Kemudian mengembangkan hubungan sosial dengan konselor tadi. Ketika diawali dengan mengundang, memuji, kemudian memberi hadiah, hubungan sosial itu akan terbentuk ya. Layaknya misalkan kita nih diundang oleh teman, otomatis kita akan menjadi lebih dekat dengan teman tersebut seperti itu. Yang nantinya konseling menjadi bukan lagi hubungan yang profesional, tetapi menjadi hubungan pribadi yang lebih sosial nantinya. Sehingga objektif dari penyelesaian masalahnya itu akan terhambat. Kita akan lebih subjektif, bukan melihat masalahnya, tetapi kita melihat ke siapa yang memiliki masalah itu. Oh, ini si A, karena dia baik, dia cantik, dia tampan, maka kita harus ramah, harus overprotective, harus sayang, dan sebagainya. Oke, dan ini gejala-gejala dari kontrol transparan. Sebenarnya gejalanya itu hampir sama seperti transparansi ya. Eh, Seperti membenci konseli karena proyeksinya sama saja. Karena ya balik lagi, konselor konseli manusia biasa seperti itu. Sehingga pasti konselor mungkin memiliki unfinished business juga dalam kehidupannya, dengan dinamika dengan orang tuanya ataupun juga dengan significant other-nya. Sehingga dalam gejala konten transparannya bisa memunculkan perasaan-perasaan emosi negatif, benci, marah, ataupun juga emosi-emosi yang positif seperti jatuh cinta, kemudian overprotective, tertarik pada konseli, dan sebagainya. Artinya akan berkaitan dengan bagaimana, tergantung pengalaman unfinished business seperti apa yang nantinya dialami baik konselor maupun konseli, yang memunculkan gejala transparan dan counter transparannya, emosinya ya nanti menyesuaikan seperti itu. Nah, counter transparan berdasarkan perspektif psikoanalisis itu dipicu oleh kecemasan dalam diri konselor ya. Artinya karena konselor itu masih memiliki 3 hal. Pertama itu need. Need di sini adalah kebutuhan untuk dianggap kompeten. Saya konselor, maka kebutuhan saya adalah saya harus bisa menyelesaikan semua masalah seperti itu. Artinya karena ingin dianggap sebagai konselor yang kompeten. Kemudian neurotic problem, artinya ada permasalahan neurotik yang belum terselesaikan di masa lalu, atau mungkin ada unfinished business. Karena kan unfinished business itu kan, kalau dalam konsep psikoanalisis itu, kita ketika memiliki sebuah masalah itu kan akan direpresi ya. Direpresi itu berarti dibuang, ditekan, kemudian dibuanglah ke alam bawah sadar tanpa penyelesaian. Ketika sebuah masalah tanpa terselesaikan, langsung kita buang ke alam bawah sadar, mungkin tetap akan ada di alam bawah sadar. Tetapi ketika ada pemicunya, si masalah itu bisa secara muncul tiba-tiba, secara unconscious tadi, muncul lagi. Ya. Karena eh, konsep alam bawah sadar, tempat pembuangan masalah yang direpresi dalam psikoanalisis itu bukan konsep yang si masalahnya langsung terhapus dalam 30 hari layaknya recycle bin di laptop atau komputer teman-teman. Tetapi itu akan tetap selalu ada dalam kehidupan kita, selalu akan mengikuti selama
kehidupan kita sebagai seorang manusia, dan mungkin bisa muncul kembali neurotik tersebut ketika memang ada pemicunya, atau mungkin ada momen yang memunculkan masalah-masalah tersebut gitu. Kemudian juga adanya kecemasan yang diverbalkan dari konseli, kemudian tertransfer ke dalam diri konselor. Khususnya ketika konseli memiliki permasalahan yang mungkin memiliki permasalahan yang sama yang mungkin sedang dialami oleh konselor ya, yang pada akhirnya terverbalisasikan masuk ke dalam diri konselor, kemudian ya pada akhirnya konselor itu terpengaruhi ya, entah dia menjadi lebih mengalami kecemasan ataupun juga menjadi lebih overthinking dan sebagainya. Karena pekerjaan konselor ketika selalu berkaitan dengan bergulat dengan permasalahan konflik secara tidak langsung itu akan membuat eh, pikiran itu menjadi lebih overload, terbebani ya, dan sangat rentan untuk mengalami yang namanya burnout seperti itu. Makanya it's okay ketika kita konselor, ketika sudah lelah, kita perlu melakukan konseling kepada konselor lain, itu menjadi hal yang sangat wajar kalau menurut saya. Karena itu menjadi cara kita untuk terus merefresh kembali daya tampung kita dalam menampung masalah-masalah konseling, sehingga kita tidak mengalami yang namanya gejala kelelahan secara emosional, psikologis, ataupun juga burnout. Oke, nah arah pengalihan transparan ini seperti yang tadi disampaikan, ada yang searah. Artinya perasaannya itu sama, mirip dengan perasaan terhadap seseorang di masa lampau. Begitu pula pengalihan perasaannya dan harapannya kepada konselor maupun kepada konselor. Kemudian juga bisa berlawanan arah juga, baik itu positif maupun perasaan negatif. Ketika positif berarti memunculkan perasaan-perasaan sayang, hormat, takut, ataupun juga marah, itu kan negatif ya. Tergantung bagaimana pengalaman relasi di masa lampaunya, kemudian terproyeksi kembali ketika proses konseling itu sedang berlangsung. Ya. Karena terkadang mungkin di lapangan mungkin transparansi ini terjadi, dan mungkin counter transparan ini juga terjadi, khususnya dilakukan oleh para guru BK ya. Biasanya karena kita terkadang terjebak, mungkin satu orang guru BK membimbing 200 siswa, kita ambil contoh, otomatis pasti dari 200 itu ada siswa-siswa yang menurut si guru BK ini favoritnya, ini karena baik dan sebagainya. Kemudian juga kita terkadang ketika lelah, ada konseling dengan masalah, khususnya dari masalah yang dialami oleh siswa-siswa yang nakal dalam tanda kutip, mungkin kita menjadi akan lebih galak dan sebagainya. Sehingga sangat penting bagi konselor itu adalah untuk memahami bahwa dirinya ya bukan seorang konselor yang profesional saja, tetapi dirinya juga adalah sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia biasa yang tidak akan terlepas dari yang namanya kebutuhan, masalah, maupun konflik-konflik pribadi. Sehingga ketika kita konselor sudah bisa menyadari bahwa kita ini adalah ya manusia biasa yang mungkin dalam kesehariannya akan selalu bergulat dengan masalah-masalah pribadi, menyadari itu, ketika kita bisa menyadarinya, maka kita nanti bisa mengambil sikap profesional ketika proses konseling. Entah itu kita mengesampingkan terlebih dahulu masalah yang kita alami, ataupun juga kita mungkin karena sedang sangat tidak sanggup melakukan konseling karena masalah yang kita alami, ya mungkin bisa dengan reschedule dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita punya masalah terlampiaskan kepada konseling. Kita lagi emosi di rumah misalkan ya, dengan misalkan seorang konselor suami istri lagi berantem dengan suaminya atau dengan istrinya, kemudian konseling terpicu yang pada akhirnya dia malah marah-marah ke konselingnya gitu. Nah, inilah yang harus dihindari oleh konselor, khususnya ketika melakukan layanan yang profesional. Oke, karena pada dasarnya sebenarnya konseling itu adalah hubungan yang objektif ya, bukan hubungan yang dibangun secara subjektif karena kedekatan dengan konselingnya. Makanya ketika dalam layanan profesional itu kan, dalam konseling itu kan kita tidak dianjurkan untuk melakukan layanan konseling kepada orang yang kita kenal, entah itu kepada kerabat, kepada orang tua,
kepada teman dan sebagainya ya, karena nantinya sudut pandang kita itu akan sudut pandang subjektif bukan objektif ke permasalahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman mahasiswa di jurusan BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Keguruan Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Bambang atas paparan materinya yang sangat luar biasa ya. Kita sama-sama menyaksikan terkait transparan dan konten transparan dalam layanan bimbingan konseling. Bagi teman-teman yang sudah mungkin tadi bingung ya, ada yang belum dipahami atau sangat tertarik dengan tema kita kali ini, boleh menyiapkan pertanyaan. Sementara itu saya akan sedikit menjelaskan paparan daripada sedikit ya dari paparan tadi bahwa transparan dan juga counter transparan itu bisa terjadi pada layanan pada saat proses layanan bimbingan konseling ya, terjadi antara konselor dan konseli. Nah, oleh karena itu kita sebagai calon konselor mahasiswa semuanya maupun kita yang sudah menjadi konselor ya harus bisa memahami diri kita sendiri, bisa tahu ya tadi ya dalam presentasi Pak Bambang bahwa kita sebagai konselor harus bisa menyadari terkait masalah-masalah yang kemudian juga isu-isu yang kita alami sendiri sebagai pribadi ya, bahwa konselor juga seperti manusia biasa yang punya masalah, punya problem, dan juga tadi mungkin juga ada bias-bias tertentu, budaya dan juga kepribadian yang kita miliki sebagai seorang manusia. Nah itu juga mungkin akan bisa menjadi pencetus ya bahwa konseling kita menjadi terjadilah transference terhadap konselor gitu. Kita harus punya pemahaman juga, kemudian juga memahami atas kemampuan dan permasalahan yang kita hadapi gitu ya, sehingga bisa kita minimalisir terkait counter transparansi dan juga transparansi ini. Kemudian selain kita harus memiliki kesadaran diri, kita harus punya boundaries ya, punya batasan terhadap klien kita ya, terhadap konselor kita. Tadi dijelaskan oleh Pak Bambang bahwa kita sebagai konselor yang profesional, hubungannya profesional gitu ya. Mungkin tadi ada beberapa yang ingin merasa layanannya berhasil, sehingga mungkin juga pengen menjadi punya treatment khusus atau memberikan layanan khusus. Nah itu juga diharapkan kita menjauhi tersebut lah. Kita harus punya kesadaran bahwa ini menyalahi etika profesional kita sebagai konselor seperti itu. Kemudian teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Sangat menarik ya, masih jarang yang banyak membahas terkait transfer dalam layanan BK ya. Mungkin kita sebagai konselor juga mungkin belum bisa atau jarang berefleksi diri, kemudian juga mungkin masih terlalu kurang pengalaman begitu, belum banyak pengalaman jam terbangnya terkait melakukan praktek konseling gitu. Mungkin kita akan sedikit kesulitan untuk berefleksi atau memahami diri kita sendiri gitu ya, apakah kita sedikit bias atau kita akan memacu konseling kita untuk akhirnya tadi salah satu contoh yang diberikan Pak Bambang ya dalam slide presentasinya, menyebabkan tadi mencetuskan satu konseling tadi hingga terjadilah transfer dalam layanan BK gitu ya. Teman-teman bagaimana? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Atau ada dalam slide-slide Pak Bambang yang Pak, mungkin saat ini belum kita pahami gitu, teman-teman belum pahami. Bisa kita review lagi. Atau dari para dosen atau para SDI yang lain terkait materi kita hari ini. Kalau sebenarnya saya juga udah punya pertanyaan nih, tapi nanti ya, maksudnya moderator nanya duluan. Teman-teman dulu dong yang mengajukan pertanyaan. Saya tadi sedikit di balik layar kita ngomong sama Bu Asdi, ada sepertinya begini ya gitu. Jadi ada case mungkin yang tadi kalau kita tidak menjaga batasan, tadi itu bisa terjadinya tidak ada batasan ya terhadap misalnya bukan ada batasan, mungkin kurang sadar menjaga batasan. Nah, tadi ya misalkan si kliennya naksir nih sama konselornya atau sebaliknya konselornya
ya mungkin langsung sama kliennya. Nah itu ya kalau misalkan salah satu side effect-nya kalau kita tidak memahami diri, kita tidak menjaga batasan, mungkin pencetus tadi ya unfinished business yang mungkin kita juga belum uh, sadari itu. Selain daripada kita sebagai konselor, kita juga tadi dari awal bahwa mungkin beberapa dari kita ikut jurusan ini ya, masuk prodi ini ya sebagai apa namanya tadi kata Pak Bambang, berobat jalan. Nah ya, nah itu salah satunya mungkin karena punya unfinished business yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Ayo teman-teman yang mau share, silakan dipersilakan. Ini ada chat. Apakah pertanyaan? Yang mau nanya boleh raise hand langsung atau one way di kolom chat ya. Silakan. Belum ada nih. Kalau gitu saya yang mengajukan pertanyaan kepada Pak Bambang ya. Nah, Pak Bambang tadi kan sempat menjelaskan terkait unfinished business nih, karena terkait dengan teori psikoanalisa. Dan juga bagaimana sih kita tuh sebagai konselor itu bisa tetap menjaga batasan, menjaga boundaries, kemudian juga contohnya tadi Pak Bambang contohkan misalnya Pak Bambang setuju nih bahwa guru BK itu di sekolah tidak juga merangkap sebagai wali kelas. Alasannya tadi Pak Bambang sebutkan karena untuk menjaga profesionalisme, salah satunya tadi unconditional positive regards. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih kita sebagai konselor itu bisa genuine gitu ya, bisa tulus gitu, bisa menjaga tadi unconditional positive regards tadi. Gimana kita tetap bisa stay gitu ya, sadar diri ya, tidak kita bisa sadar gitu bahwa kita tuh nggak memilih-milih baik secara fisik atau secara jelas gitu ya, atau secara perasaan kita sendiri nih. Konselor kadang malas ya, saya dapat konseling yang begini gitu misalnya. Saya harus ngelayani itu kan, kita kan sebagai konselor kan kadang dapat rujukan, kemudian kita nggak bisa dong secara profesional memilih konseling atau klien yang akan kita hadapi. Atau kita kalau misalkan menghadapi klien-klien seperti ini dalam kelas sosial seperti ini, misalnya kita semangat. Ketika menghadapi klien-klien seperti ini, kelas sosial seperti ini, kita agak setengah hati. Gimana tuh menjaga unconditional positive regards ya Pak? Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Sampai menunggu pertanyaan yang lain, boleh dijawab Pak. Oke, iya Ibu, mungkin ini sharing aja ya. Karena sebenarnya kan konseling saya merasa bahwa konseling di Indonesia itu dibangun atas dasar sudut pandang humanistik ya. Karena bagaimana kita dalam layanan BK itu memandang bahwa setiap konseling itu memiliki potensi untuk berubah. Sehingga ketika kita sudut pandangnya itu ke potensinya, kita bisa mengesampingkan segala status yang ada di dalam atribut status sosial yang ada di diri konseling seperti itu. Karena nantinya kita akan lebih ya fokus aja langsung ke potensinya dia. Makanya BK itu kan hadir tidak hanya di pendidikan yang pada dasarnya kalau siswa itu kan ya secara status sosial adalah orang-orang yang memang positif, sedang berkembang ke arah yang positif gitu. Tetapi ketika BK hadir juga di layanan-layanan yang sifatnya itu pada warga-warga masyarakat yang marginal, misalkan ke warga binaan, ke rumah tahanan, itu kan secara status sosial mereka adalah orang-orang yang negatif yang sedang menjalani hukuman. Tetapi dari sudut pandang potensi itu ada satu kesamaan, yaitu potensi untuk berubah seperti itu. Nah, kembali lagi sebenarnya bagaimana kita bisa membangun batasan, bagaimana kita bisa untuk tetap genuine, tetap unconditional positive regard, kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing si konselor itu sendiri ya. Bagaimana dia proses belajar menjadi konselor itu kan tidak hanya selesai dari apa namanya dari perkuliahan, tapi ketika sudah di lapangan pun kan proses belajarnya tetap harus
berkembang. Jangan sampai ketika misalkan alumni dari BK atau BKI, BKPI di lapangan, akhirnya dia mengikuti budaya-budaya konselor yang ada di lapangan. Artinya dia bukannya membawa perubahan, malah malah justru dia yang tergerus oleh perubahan yang mungkin sudah dibangun oleh BK-BK yang sebelumnya seperti itu. Ya balik lagi sebenarnya kalau kuncinya adalah ada di dalam diri konselor itu sendiri. Makanya proses proses perkuliahan di jurusan BK saya rasa itu adalah proses yang sangat refleksi, yang sangat reflektif ya bagi mahasiswa, sehingga pada akhirnya ya ketika dia menjadi konselor dia sudah terbebas dari segala kepentingan pribadi, tetapi tetap peran dia sebagai seorang manusia biasa dan profesional itu ya tetap pasti ada karena kan manusia. Tetapi bagaimana dia menyikapi dari setiap permasalahan yang dialaminya, dia tetap nanti ketika profesionalnya muncul ya tetap genuine, kemudian tapi tanpa menghilangkan batasan-batasan. Kita harus sama, tetapi tetap ada batasan yang harus kita jaga sehingga nantinya ya kita harus menjaga keobjektivitasan dari proses konseling itu tadi ya. Kemudian juga saya terkadang apa namanya, ke mahasiswa saya biasanya dalam proses konseling jangan lupa melakukan kontrak. Kontrak konseling itu menjadi hal yang menurut saya kunci awal kita bisa mencegah atau mempreventif eh, terjadinya transparan. Kita menyepakati misalkan jadwalnya, sesinya berapa kali, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti apa, seperti itu. Sehingga dengan adanya kontrak konseling itu kita bisa menjadikan ada sebuah panduan yang nantinya kita pahami bersama antara konselor dengan konseli. Khususnya mungkin juga terjadi kepada konseling yang sifatnya itu konseling cyber ya, karena kan pada saat ini saya rasa konseling tidak hanya dengan tatap muka, tapi bisa juga dengan konseling cyber. Ini juga nantinya harus dipikirkan secara seksama juga terkait dengan transparan, counter transparannya gitu. Khususnya kan nggak mungkin kalau konseling cyber misalkan tiba-tiba dilakukannya di luar jam kerja yang profesional, itu otomatis kan mungkin uh, akan mengganggu waktu-waktu pribadi si konselor ataupun juga mungkin membuat tidak nyaman entah itu keluarga dari konselor dan sebagainya. Apalagi dengan ketika dilakukan dengan video video call ya, otomatis kan berarti harus ada hal-hal yang sifatnya itu disepakati bersama. Ini makanya kunci awalnya adalah di dalam kontrak konseling, sehingga konseli karena tidak akan paham transparan, tapi mungkin terjebak melakukan transparan, sehingga dia harus memahaminya ya dalam bentuk kontrak konseling itu tadi. Sehingga ya kita secara tidak langsung bisa untuk membatasi terjadinya, meminimalisir terjadinya transparan. Kemudian eh, terkait dengan tadi ya, Bu Febri kan sempat bilang ada yang jatuh cinta dan sebagainya ya. Di BK sendiri sebenarnya di BK itu kan ada layanan referral ya, alih tangan kasus ya. Nah, alih tangan kasus itu kan bisa dilakukan atas beberapa kondisi. Misalkan karena konselor tidak bisa memberikan uh, solusi atau solusinya itu nggak ketemu sampai akhirnya ya udah direferral ke pihak lain, atau mungkin karena masalah itu di luar kemampuan konselor, bisa juga mungkin referral ini terjadi karena terjadinya transparan dan counter transparan. Jadi ketika konselor dan konseli sudah apa namanya menyadari uh, adanya transparan maupun counter transparan dan sudah melanggar kontrak konseling, mungkin bisa menjadi referral adalah salah satu cara untuk uh, meminimalisir lebih jauh dampak dari transparan dan counter transparan. Mungkin itu Bu Febri ya. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, teman-teman mahasiswa yang lain? Kita persilakan untuk mengajukan satu atau dua pertanyaan.
Oke, ditunggu siapa yang masih belum paham nih atau masih mau kita jelaskan terkait transfer dan counter transfer di sini. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah praktek konseling gitu ya, atau mungkin juga pengalaman mengikuti sesi konseling juga masih sedikit, nah itu boleh ditanyakan. Kita masih ada narasumber yang sangat luar biasa di hari ini. Atau dari teman-teman yang lain, dosen. Oke, ini ada satu masuk ya di kolom chat oke, sebentar saya bacakan ya pertanyaannya. Menurut Bapak sendiri, Pak Bambang, apakah indikator yang paling halus tetapi berbahaya bahwa counter transfer sudah mulai mengganggu proses konseling? Nih, kira-kira apa Pak? Indikator yang halus ya, berarti kita tuh mungkin bisa sadar atau tidak sadar. Bahkan kalau halus mungkin kurang sadar ya, kita kurang bisa menyadari terkait bahwa kita tuh sudah mulai ada indikasi transfer gitu dalam proses konseling. Seperti itu Pak. Silakan untuk dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin indikator paling halus itu ya seperti misalkan konselor merasa nyaman dengan konseli tertentu ya. Artinya tadi kan kondisi konseli itu kan orang yang memiliki masalah ya. Kemudian dengan berbagai jenis konseli, ada konseli yang resisten, ada konseli yang cenderung penurut, ada yang langsung paham, ada juga konseli yang banyak sekali penyangkalan dan sebagainya. Dan beberapa tipe konseli itulah yang mungkin nantinya akan bisa juga menjadi pemicu kita melakukan kontrol transparan. Misalkan konseling yang resisten, sampai akhirnya kita capek nih konseling dengan dia nggak pernah paham, atau dia menyangkal terus, dia nggak pernah menyadari masalahnya. Tetapi mungkin ada konseling yang tiba-tiba dengan sekali attending, tiba-tiba dia langsung terbuka, dia membuat konselor itu nyaman. Akhirnya ya itulah rasa nyaman yang muncul dari diri konselor kepada konseli itu menjadi gejala terjadinya transparan. Artinya kita bisa membedakan, oh kok saya, artinya refleksi itu kan harus ya, artinya kok ketika saya konseling dengan konseli ini, saya ngerasanya itu nggak nyaman, saya pengen segera selesai, tetapi dengan konseli ini saya nyaman, saya bisa bicara lama, panjang, lebar dengan konseli ini, itu kan menjadi tandanya kita juga melakukan transfer. Artinya kita punya sudut pandang subjektif ke konseli tertentu. Itu kan menjadi sebuah gejala dari kontra transparan. Itu halus karena kita merasa nyaman, tidak berbahaya, tetapi berbahayanya itu adalah ketika dibiarkan terus-menerus, kita takutnya terjebak dalam sudut pandang kacamata yang tidak unconditional positive regard lagi gitu. Karena kita nantinya ya akan memilih-milih konseling mana yang akan kita konseling. Padahal kan guidance for all. Kita harus melakukan konseling bimbingan kepada semua siswa tanpa membedakan status mereka. Yang kita lihat adalah potensinya, masalahnya bukan karena dia anak berprestasi, dia anak yang sering bolos dan sebagainya ya. Artinya kontrol transparan mungkin bisa terjadi dengan munculnya perasaan ringan seperti perasaan nyaman, kita menjadi lebih care terhadap si konseling tertentu gitu. Ketika konseling memang nggak apa-apa lah, nggak konseling juga udah capek gitu, panggil aja orang tuanya misalkan ya, udah capek ngomong dengan dia nggak pernah paham, dia bolos terus, panggil aja orang tuanya atau suruh aja dia tanda tangan surat pengunduran diri misalkan. Tetapi dengan konseling tertentu kita berusaha harus ngebantu dia gitu. Nah itu menjadi sebuah gejala yang gejala halus kontrol transparan dengan kita sudah mulai nyaman dan memposisikan kita beberapa konseli menjadi konseli yang favorit seperti itu. Artinya kita akan terjebak dengan sudut pandang yang subjektif, ya. Tidak objektif lagi terkait dengan kebutuhannya, dengan sumber masalah konseli. Ketika konselinya itu resisten, berarti kan otomatis attending kita harus lebih diperkuat ya. Mungkin proses konselingnya itu lebih banyak di attendingnya nantinya. Dan mungkin saja dengan sekali keterbukaan dari attending yang berhasil sudah bisa menjadi jalan perubahan bagi diri konseling. Mungkin ketika dia menyangkal
menjadi tipe konseli yang menyangkal, yang tidak mau mengakui bahwa dia punya masalah, mungkin dengan sekali dia, iya Pak, saya memang siswa yang bermasalah, atau mungkin saya adalah orang yang punya masalah kecemasan. Dengan dia satu kali menyadari itu, mungkin itu jadi salah satu jalan dia untuk bisa berubah, tidak dengan berbagai macam sesi yang ribet, tapi mungkin hanya dengan satu kesadaran itu dia bisa langsung berubah. Artinya sudut pandang kita harus tetap ya profesional, objektif. Dengan kita paham bahwa kita harus objektif, ya kita mengesampingkan segala hal yang sifatnya itu mengarah ke subjektif. Salah satu hal yang paling halusnya mungkin itu tadi. Ketika kita mulai nyaman ke salah satu konseli, tetapi kita mulai membandingkan ataupun juga mulai tidak nyaman dengan konseli-konseli tertentu seperti itu. Mungkin itu Bu Febri. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Luar biasa sekali ya atas penjelasan yang dipaparkan oleh Pak Bambang. Ada lagi yang ingin bertanya ini dari Siti Sawiyah ya. Izin bertanya bagaimana respon kita sebagai konselor ketika menghadapi seorang konseli yang manipulatif, yang konseli yang merasa dirinya korban seperti itu. Gimana Pak? Silakan. Coba. Oke, berarti ini konselnya yang playing victim mungkin ya. Ya mungkin Pak. Oke, intinya kita harus menyadari bahwa semua konseling tidak hadir dengan satu tipe yang sama, tetapi dengan berbagai macam tipe kepribadian konseling, dan mungkin salah satunya adalah yang manipulatif ya. Dan intinya ya kita tetap harus punya sebuah apa ya, tidak tidak sepenuhnya percaya juga kepada konseling ya. Artinya kita tetap harus bisa dalam proses konseling itu kan terkadang seorang konselor memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu Socratic ya, Socratic question ya. Itu kan biasanya kita menggali bahwa benar nggak sih ini si konseling gitu, ataupun juga kita menggali terkait dengan uh, dia nih jujur atau tidak dan seperti itu. Uh, saya rasa dengan kita kuncinya adalah bagaimana konselor itu tetap memahami gejala dinamika yang terjadi pada konseli, karena proses konseling kan mungkin tidak hanya dari satu sudut pandang antara konselor dengan konseli ya, tetapi ada juga dari mungkin ada masukan-masukan dari, khususnya kalau di sekolah kan bisa entah itu dari wali kelas, dari orang tua dan sebagainya, atau mungkin dari teman, sehingga hal-hal itulah yang bisa berguna bagi seorang konselor untuk membantu proses penyembuhan si konseli. Misalkan dia uh, dianggap sebagai korban bullying, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, oh ternyata dia adalah pelaku bullying itu sendiri. Itu banyak terjadi ya. Uh, kebetulan di MK saya kalau di semester 6 itu mereka belum PPL, tetapi praktikum di sekolah kurang lebih sekitar 4 minggu, 1 bulan lah. Mereka terkadang menemukan konseli-konseli yang khususnya kasus-kasus bullying ya, yang manipulatif, dia dianggap sebagai korban bullying, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata dia adalah si pelakunya itu sendiri, dan itu diperoleh dari eh, pengamatan dengan teman sebaya, dari wali kelas dan sebagainya. Artinya mungkin triangulasinya itu kita harus bisa lakukan, tidak hanya kita mempercayai satu sudut pandang dari konsel itu sendiri, tapi kita juga perlu menambah apa namanya analisis masalah konseli dari berbagai pihak ya. Otomatis ya tapi kita kan tetap harus menjaga kerahasiaan. Tapi kita ya kalau kita tetap memunculkan kerahasiaan itu kan ketika kita bisa menggali masalah tanpa menyebutkan nama siapa yang memiliki masalah itu, tapi lebih kepada ini masalah ini dialami oleh seseorang, kemudian kita bisa melakukan triangulasi untuk mencari kebenarannya lah, sehingga tidak terjebak satu sudut pandang dari konseling apabila khususnya konseling yang manipulatif. Takutnya kita yang terjebak bahwa kita yang nantinya dibodohi oleh si konseling yang manipulatif ini. Mungkin itu Ibu Febri. Terima kasih atas penjelasannya.
Uh, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Hafi ya. Izin bertanya, Assalamualaikum, selamat siang. Pertanyaannya, adakah pengalaman Bapak sebagai konselor ya dalam kasus transference and counter transference, apa yang paling sulit yang Bapak kelola? Apa pelajaran terpenting dari pengalaman tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin yang paling gampang terjadi itu adalah kita cenderung ingin memberi contoh tapi dari pengalaman sendiri gitu. Misalkan terkadang kan kita ingin memberi motivasi kepada konseli, tetapi dengan memberikan sebuah contoh. Dan contohnya itu dari diri konselor. Saya pernah memiliki masalah yang sama dengan kamu, misalkan. Tujuannya kan untuk membuat dia termotivasi, dia bisa bertahan dengan masalahnya. Ataupun mungkin juga kita ingin menunjukkan keberhasilan diri kita dalam mengatasi masalah itu. Misalkan konselingnya itu punya masalah kecemasan, kemudian kita konselornya menjelaskan bahwa saya pun sama memiliki masalah kecemasan. Saya melakukan hal-hal A, B, C, D untuk mengatasi kecemasan saya, seperti itu. Itu kan terkadang menjadi jebakan juga ya. Ataupun juga kita memasukkan nilai-nilai yang kita pahami. Sebenarnya itu yang paling mudah itu kita menceritakan pengalaman pribadi, melampiaskan pengalaman-pengalaman pribadi kepada konseli, ataupun juga kita memasukkan nilai-nilai yang kita miliki ke diri konseli ya. Karena bisa saja kan itu terpicu dari apa namanya, dari interaksi antara konselor dan konseli. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita harus bisa menahan diri ya. Jangan sampai proses konseling itu kita ingin yang paling dominan. Biarkan kita menjadi orang yang bertanya atau menanggapi aja. Gak perlu kita terlalu memberikan banyak tanggapan sampai akhirnya kita terjebak untuk memasukkan nilai-nilai kita ataupun kita menceritakan pengalaman-pengalaman konselor yang telah dia berhasil menyelesaikan masalah. Karena saya yakin mungkin proses konseling itu ada sebagian yang dilakukan konselor karena pengalaman pribadi dia mengatasi masalahnya ya, sehingga dia bisa memasukkan alternatif, tapi tidak dengan secara langsung bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya, kemudian saya berhasil melakukannya dengan cara ABCD. Tapi mungkin dengan menyajikan bahwa ada alternatif solusi dengan melakukan ABCD tanpa menjelaskan bahwa itu adalah pengalaman konselornya dalam menyelesaikan permasalahannya. Intinya adalah kemampuan tadi membatasi diri, tidak terlalu oversharing terhadap konseli seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari Sylvie. Sebenarnya Sylvie mengucapkan terima kasih atas pertanyaan materi yang luar biasa. Izin bertanya bagaimana cara melatih self awareness kita sejak masih menjadi mahasiswa seperti saat ini agar siap menghadapi dan mengelola counter transference saat praktik konseling di lapangan. Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana cara melatih self awareness? Baik, bagaimana cara melatih self awareness kita dalam sejak menjadi mahasiswa ya? Intinya adalah sebenarnya kesadaran diri itu kan tidak hanya kita dengan kalau menurut saya ya, kesadaran diri itu adalah dengan cara kita menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan dengan segala kelemahan. Kelemahan itu bukan hal yang harus kita tutupi, tetapi kelemahan itu mungkin juga hal-hal yang bisa kita kembangkan. Kemudian juga kelebihan bukan sebuah hal yang harus kita banggakan, tetapi mungkin kelebihan itu adalah hal yang harus tetap kita kelola biar lebih berguna seperti itu. Artinya khususnya bagi mahasiswa sebenarnya ada sebuah kutipan yang saya ambil dari bukunya Viktor Frankl ya, Logoterapi. Jadi dalam menjalani kehidupan itu sebenarnya bukan terkait dengan how,
Bahwa misalkan saya mahasiswa, bagaimana saya kuliah, bagaimana saya membayar UKT, bagaimana saya lulus dan sebagainya. Tetapi lebih kepada bagaimana kita bertanya why, kenapa kita menjadi mahasiswa, kenapa kita menjadi mahasiswa BKI, kenapa kita kuliah di BKPI, dan kenapa nantinya kita akan menjadi konselor. Itulah yang harus kalian jawab. Sehingga nantinya kesadaran itu ya ada di diri masing-masing jawabannya gitu. Artinya dengan bertanya why ke diri sendiri itu ya berarti kan kita akan menganalisis, kita akan lebih apa namanya, lebih kritik terhadap diri sendiri dengan mencari jawaban dari pertanyaan why tersebut. Dan saya rasa jawaban bagaimana kita menjadi mahasiswa yang memiliki kesadaran diri dengan kalian ketika berhasil menjawab pertanyaan why. Silakan bertanya why sambil berkaca, kenapa saya hari ini kuliah di BKPI Idaku seperti itu. Kenapa nantinya saya dijadikan sebagai calon konselor di sekolah? Saya rasa jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Seperti itu, Bu Febri. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Cukup ya teman-teman semua untuk sesi kita kuliah kali hari ini ya. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan Pak Bambang. Sangat luar biasa, sangat memberikan insight yang sangat dalam ya. Sedikit saya mungkin simpulkan bahwa kita sebagai konselor, calon konselor maupun mungkin suatu saat kita menjadi konseli nanti ya, bahwa setiap seharusnya sebagai manusia ya, baik itu sebagai konselor ataupun konseli, terlebih sebagai konselor ya, kita harus bisa tadi memiliki kesadaran ya, self awareness ya, yang tadi barusan Pak Bambang jelaskan bahwa kita bagaimana memahami diri kita sendiri supaya kita menyadari ya, kita punya self awareness ya, uh, ketika kita sudah memiliki self awareness, kita bisa melihat batasan, kita bisa berefleksi diri gitu ya, menjaga batasan profesional kita sebagai konselor, itu dengan menjawab pertanyaan why tadi. Apa sih niat kita sebagai konselor, apa sih niat kalian sebagai mahasiswa mengikuti program bimbingan konseling BKI maupun BKPI ya, apa alasan kalian belajar menjadi mahasiswa BKPI dan insya Allah menjadi konselor gitu ya, apa meaningnya, apa purpose-nya ya, why, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan yang ada dalam diri kalian sendiri, sehingga itu akan memunculkan kesadaran diri sendiri, sehingga kita bisa bisa sensitif ya memahami kita sendiri dan juga menjaga batasan profesional kita sebagai konselor. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator kita, Ibu Febri Dahlia MPD. Hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu dan pemahaman yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri, boleh kita sesi dokumentasi dulu? Ya, Siap. boleh di open kamera, teman-teman mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi, open kameranya, teman-teman. Oke. Di arah hitung, gaya biasa dahulu ya.
Satu, dua, tiga. Pose C. Sekali lagi, boleh cek konseling. B aja deh, kiri. Tiga, dua, satu. Oke. Iya. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan kuliah tamu pada hari ini dengan tema Transference dan Counter Transference dalam layanan bimbingan dan konseling pada hari ini, dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih semuanya. Ya. Makasih Pak Bambang. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya. Azmi, Bu Febri, dan teman-teman Oke. mahasiswa lainnya. Bambang. Teman-teman diimbau Saya untuk sertifikat para peserta yang ada di kolom komentar. saya izin keluar. Ya, Ya, Bapak. terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku juga boleh live ya. Sertifikat Untuk mahasiswa. sertifikat peserta ada di kolom komentar ya, teman-teman. Di grup nanti kita kirim juga. Udah ya, Zoom-nya keluar nggak?